Perjalanan ini kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Kami menelusuri Masjid Agung Surakarta karena kami tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejarah Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih berfungsi hingga sekarang. Lokasinya berada di Kompleks Keraton Surakarta sebelah barat alun-alun utara. Keberadaan Masjid Agung Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada riwayatnya, Masjid Agung Surakarta dan keraton memiliki ikatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Masjid Agung Surakarta dibangun pada masa kekuasaan Pakubuwono II. Masjid Agung Surakarta dirancang sama bentuknya dengan Masjid Demak, berbentuk joglo beratap tajuk susun 3 yang melambangkan kesempurnaan kaum muslim dalam menjalani kehidupannya, yakni Islam, iman, dan ihsan. Dalam Masjid Agung Surakarta ini awalnya dibangun ketika terjadi kerajaan Kasunanan ini masih berada di Kartosuro. Dari tahun sekitar 1745 ini terjadi pada waktu Pakubuwono yang ketiga peristiwa geger percinan. Jadi nanti kan bisa dilengkapi di sejarah Agung. Jadi karena peristiwa pemberontakan etnis Tionghoa terhadap kerajaan dan pada waktu itu Belanda juga dan pemerintahan VOC, maka Pakubuwono ini memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Kasunanan dari Kartosuro ke Desa Solo. Jadi karena Pakubuwono ketiga ini sebagai seorang raja tidak hanya sebagai seorang umarok, kepala pemerintahan, tapi juga bergelar Pranotogomo yang pada waktu itu juga syiar Islam baru berkembang pesat, maka beliau juga membangun masjid, kalau namanya dulu Masjid Ageng Keraton Kasunanan Surakarta. Kompleks Masjid Agung Surakarta didirikan di lahan yang terbilang luas, mencakup 1928 meter persegi. Lantai Masjid Agung yang tingginya kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah aslinya karena kawasan seputaran Masjid Agung Surakarta pada mulanya tak jauh dari rawa-rawa. Lantai Masjid Agung sejak mula dibuat dari tumpukan batu bata yang disusun seluas ukuran masjid. Tumpukan batu bata itu kini tidak bisa dilihat lagi karena sudah ada perluasan seluruh bagian sisi masjid. Dan sekarang permukaan lantainya telah dilapisi marmer. Luas bangunan utama Masjid Agung Surakarta adalah 308,17 meter persegi. Ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat, lengkap dengan mihrab, sayap kembar di utara dan selatan. Ruang utama berupa ruang pawastren, ruang atau balai pabungan dan yoga suara, serambi, emper, teratak rambat, dan kunjungan. Ruang beratap tanpa dinding yang lazim disebut serambi didirikan menempel pada bagian depan bangunan utama Masjid Agung Surakarta pada tahun 1856 yang dibangun pada saat Pakubuwono VII berkuasa. Ruang yang berbentuk persegi panjang tersebut digunakan untuk menampung jamaah apabila penuh. Konstruksi serambi dinamakan limasan kelapa nyander atau atap limasan memanjang dengan pengeret lebih dari 4 buah. Warna dominan pada serambi adalah biru muda. Seluruh material kayu yang terekspos dicat warna biru. Ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat
Bentuknya persegi 4 yang melambangkan kesederhanaan duniawi. Ruang sholat utama mempunyai 4 soko guru atau titik utama sebagai titik awal pembangunan masjid dan 12 songkorawa. Ruang utama ini dilengkapi dengan 11 pintu, 5 pintu di timur yang melambangkan rukun Islam dan masing-masing 3 pintu di sebelah utara dan selatan ruang sholat utama yang dilengkapi dengan 9 jendela. Ruang utama Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi dengan mimbar yang diletakkan di sebelah utara mihrab. Mimbar berfungsi sebagai tempat khatib berkhutbah saat sholat Jumat. Mihrab adalah tempat yang disediakan untuk imam dalam memimpin sholat berjamaah. Gapura utama adalah gerbang utama yang mempertemukan kompleks Masjid Agung Surakarta dengan kawasan alun-alun Keraton Surakarta. Terletak di sisi timur kompleks, membujur utara selatan. Pembangunan gapura utama dengan mengacu gaya arsitektur Persia itu selesai pada tahun 1901. Pintu pengapit sisi utara dan selatan terdapat pandil kayu berhias relief huruf Arab. Menara dengan ketinggian 33 meter yang kini dijumpai di halaman Masjid Agung Surakarta dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Menara ini bergaya arsitektur kutub minar khas India. Pembangunan menara ini dimulai pada tahun 1859. Menara yang menjulang tinggi di antara bangunan lainnya di kompleks Masjid Agung Surakarta berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan azan untuk memberi tanda waktu didirikannya sholat. Bangsal Pradangga tempat gamelan sekaten. Pradangga Selatan didirikan pada tahun 1786 Masehi. Sejak mulanya difungsikan pada setiap perayaan mulutan atau sekaten sebagai tempat meletakkan seperangkat gamelan yang diberi nama Kiai Guntur Madu. Sedangkan Pradangga Utara dibangun lebih akhir, yakni pada masa pemerintahan Pakubuwono VIII, tepatnya pada tahun 1858 Masehi. Gamelan yang ditabuh di bangsal ini adalah gamelan Guntur Sari. Sedangkan kegiatan sekaten tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Bangunan Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta dahulunya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan kereta kencana dan kuda Raja Kesunanan Surakarta Hadiningrat pada masanya, yang biasa disebut dengan istal. Selain bangunan Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta, Masjid Agung Surakarta juga memiliki bangunan baru, yaitu bangunan perpustakaan dan bangunan tata usaha masjid. Jam istiwa adalah jam yang memanfaatkan bayangan paralel sinar matahari yang biasa disebut dengan jam benjat. Jam ini digunakan untuk menunjukkan waktu sholat. Namun sekarang ini jam tersebut sudah digantikan dengan jam digital. Bangunan utama di kompleks Masjid Agung Surakarta dikelilingi empel dan kolam. Kolam dibangun guna memastikan kaki pengunjung masjid bersih dari kotoran dan najis. Selain sebagai pusat ibadah, Masjid Agung Surakarta juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai tradisi keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ada sedekah raja gunungan, ya itu biasanya juga ada 3 gunungan dikeluarkan oleh raja, tradisi yang ada di Masjid Agung ini. Jadi raja mengeluarkan 2 gunungan sepasang, jalan dan putri. Jadi memandangkan bahwa Islam ini selalu sepasang, ya surga neraka, siang malam dan sebagainya. Jadi ada yang berupa hasil bumi, kemudian juga yang makanan-makanan itu biasanya diarak ke Masjid Agung untuk didoakan oleh ulama keraton. Kalau ada 3 momen, 12 Rabiul Awal ketika gamelan sudah berakhir, ini ada gunungan. Kemudian ada setelah sholat Idul Fitri, namanya Grebek Sawal. Ada setelah sholat Idul Adha, namanya Grebek. Ada juga tradisi yang di Masjid Agung itu malam selikuran. Nah, itu biasanya raja atau keraton mengeluarkan mengarak itu
lampion ting itu. Nah, itu yang berfungsi ya supaya mulai malam 21 Ramadan itu dikurangi tidurnya, harus menghidupkan 10 terakhir ini, terus dibagikan makanan tradisional sebanyak 1000 ya, ada apem, ada macam-macam, itu melambangkan 1000 bulan. Dulu setiap pergantian raja ini ada diwajibkan sholat Jumat beberapa kali di sini. Raja atau abdi dalam raja ini sering sholat Jumat di sini. Tapi saya mendengar sejak raja ke 11, 12, 13 ini sudah jarang tradisi pengangkatan raja ini harus sholat Jumat di Agung. Mungkin karena di keraton juga ada masjid yang lebih kecil, itu di depan keraton itu kan ada masjid di pojok itu. Nah, udah di dalamnya juga ada masjid. Tapi dulu dalam sejarah lama ini peralatan raja sebelum diangkat ini ditasbihkan harus sholat. Kami mengakhiri perjalanan kami dengan mendapatkan ilmu dan informasi baru terkait Masjid Agung Surakarta. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua.